Kembali di channel saya di Kreator. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video saya. Jadi kalau kemarin kita sudah memotong pola rok bagian depan dan belakang, kemudian sekarang kita akan mulai untuk menjahitnya. Nah, untuk bagian kantong samping, teman-teman bisa lihat video saya di sebelumnya. Kemudian juga cara untuk memotong versi saya. Kemudian satu buah resleting. Jadi di sini saya menggunakan resleting yang berbeda warna. Di sini saya menggunakan ukuran yang 17 cm dan kita siapkan badan belakangnya. Nah, hal yang pertama setelah kita membuat kantong samping, yang kita lanjutkan adalah menjahit pada bagian kupnat bagian belakang. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menjahit kupnatnya sesuai garis gambar. Kemudian bagian selanjutnya nah, jadi untuk rok ini saya menggunakan karet samping, teman-teman. Nah, jika sudah kemudian kita gandeng bagian depan bagian belakangnya. Jadi karena ini menggunakan resleting belakang, jadi kita sambung bagian 1 dan bagian 2. Di sini kita tinggal mengikuti garis pola yang udah kita buat saat memotong. Kemudian lanjut ke bagian atas. Kemudian kita lanjutkan dan berhenti pada garis yang sudah kita titik saat kita membuat pola. Jadi di garis ini kita berhenti, kemudian kita kunci. Jadi saya beri garis ini saat memotong tuh saya buat pola segitiga tanda silang ini. Jadi kita berhenti di sini. Selanjutnya kita pasang resleting bagian belakang. Jadi teman-teman sejajarkan dulu garis kapur yang sudah kita jiplak. Nah, di sini saya perjelas sedikit. Ini adalah garis kapur yang sudah kita buat. Sini saya perjelas lagi biar agak mudah dipahami. Kemudian kita mulai untuk menjahit. Jadi untuk pasangan resleting, teman-teman sejajarkan bagian yang sebelah kiri. Nah, ini adalah garis lurus kapur. Tapi untuk bagian bawah teman-teman majuin kurang lebih di 5 mili atau setengah senti. Jadi kurang lebih kita menjahitnya itu seperti ini. Di sini kita mulai memasang resleting. Jadi ujung atas kita turunin kurang lebih 1 cm untuk bagian resletingnya. Jadi besi resleting ini kita memasangnya di garis kapur yang kita turunin 1 cm. Jadi kita paskan besi pada resleting itu di
turunan yang kita buat 1 cm. Kemudian kita jahit satu sepatu bagian kanan. Sini kita kunci. Kemudian lanjut ke bagian bawah. Kemudian biar gampang kita naikkan resletingnya. Kemudian untuk bagian bawah kita majukan kurang lebih setengah senti. Ini adalah untuk menghindari agar resleting itu tidak terlihat. Nah, di sini sengaja saya berhenti teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang mau lanjut silahkan. Di sini saya berhenti. Sedikit di sini saya akan menjelaskan. Nah, jadi kita berhenti tepat di jahitan yang pertama tadi. Kemudian kita lanjut menutup untuk resleting yang bagian kanan. Jadi kurang lebih menutup seperti ini. Jadi teman-teman yang mau lanjut tidak diputus seperti saya, silahkan. Jadi kenapa saya berhenti, agar sedikit mudah dipahami. Nah, kemudian sama kita jahit yang bagian kanannya itu sesuai pada gambar kapur yang sudah kita jiplak. Di sini kita kunci. Nah, untuk jarak kurang lebih saya menjahitnya itu di 2 cm. Kemudian lanjut sampai bagian atas. Kemudian kita turunkan resleting. Lanjut ke bagian atas. Nah, jadi ini adalah tampak belakangnya. Ini adalah tampak belakang. Kemudian ini adalah tampak luarnya. Jadi ketika resleting ditutup, kurang lebih jahitan ini tepat di jahitan yang sebelah kanannya. Jadi bagian belakang ini udah selesai. Untuk kupnat teman-teman bisa hadapkan. Jadi yang bagian belakang ini menghadap ke resleting. Jadi kurang lebih seperti ini. Kupnatnya kita menghadapkan ke resleting. Sini saya kunci. Kemudian bagian kupnatnya juga sama. Jadi teman-teman bebas yang mau dikunci atau tidaknya terserah masing-masing. Jadi untuk kupnat itu menghadap ke arah resleting untuk bagian belakang. Kemudian kita lanjut ke bagian depan. Jadi di sini sama, kita tinggal mengikuti pola kapur yang sudah kita buat. Jadi kemarin saya sudah jelaskan saat memotong. Jadi bagian ini saya kenip. Bagian yang saya kenip ini kita pertemukan. Kemudian kita jahit sampai ke bagian atas. Nah, untuk bagian ini teman-teman jahit jarang. Jadi jahitnya itu jarang sekali. Nanti setelah kita jahit jarang, kemudian kita setrika, jahitan ini akan kita lepas lagi.
Kita lanjut sampai ke bagian atas. Kemudian kita berhenti kurang lebih mungkin di 3 cm. Kemudian kita lompat langsung ke bagian garis yang sudah kita tandain. Nah, ini adalah batas untuk belahan ploi bagian depan. Kemudian di sini kita kunci dulu. Kemudian lanjut ke bagian atas. Kita kunci. Kemudian yang kita ini tadi, yang kita jahit 3 cm, yang tidak kita jahit 3 cm ini kita gunting. Jadi ini penanda awal mula setelah setrika kita mendedel. Kemudian lanjut ke bagian, nah untuk kupnat, jadi kupnat bagian depan kita hadapkan ke arah ploi, jadi kurang lebih berhadapan. Jadi kupnat ini menghadapnya ke arah ploi bagian depan. Kalau yang bagian belakang tadi menghadap ke arah resleting, untuk ploi depan kita hadapkan ke arah kupnat. Di sini saya kunci dulu kupnat. Dan bagian kain kantong kemudian sebelahnya juga sama. Kita hadapkan ploi ke bagian ploi bagian depan. Nah, jika sudah, teman-teman kerik dulu bagian ini. Jadi kita pertemukan bagian tengah. Tengah yang sudah saya buatkan segitiga ini kita sejajarkan di tengah pada bagian jahitan. Jika sudah, kita jahit dulu bagian pelipit pada roknya. Di sini saya menjahitnya itu kurang lebih di 7 mili teman-teman ya. Kemudian lanjut ke bagian tepat kita berhenti. Nah, di sini teman-teman bisa kira-kira sendiri. Jadi teman-teman raba. Tapi untuk memudahkan sebenarnya bisa kita setrika dulu, kemudian kita baru menjahit bagian ploinya. Kita balik. Kemudian yang bagian sebelahnya kita jahit dari bawah ke bagian atas. Di sini kita kunci dulu bagian atasnya. Nah, jadi kurang lebih tampaknya seperti ini. Semoga bisa terlihat.
Kita jahit kotaknya itu kurang lebih tepat di yang kita berhenti 3 cm tadi. Kemudian kita jahit di bagian ini, kemudian naik ke bagian atas. Di sini kita bawa ke atas, kemudian kita kunci bagian ploynya ini. Nah, di sini badan depan dan belakang sudah kita sambung. Jadi ini adalah bagian depan. Untuk kantong, teman-teman bisa lihat di video saya di sebelumnya. Mungkin nanti saya akan taruh di deskripsi. Kemudian ini adalah bagian belakang. Jadi tempat untuk resletingnya. Nah, selanjutnya teman-teman obras keliling. Kemudian kita tinggal menggandeng. Nah, di sini mungkin untuk menggandeng saya akan obras dulu. Nah, di sini setelah kita obras keliling setiap bagian, kemudian teman-teman bisa menyetrika bagian ploynya. Jadi di sini saya setrika biar dia rapi. Kemudian kita lanjut untuk menggabungkan bagian depan dan bagian belakang pada rok. Jadi yang saya biasa lakukan ketika menggandeng untuk bagian kanan itu saya dari bagian atas ke bagian bawah. Jadi ini adalah kantong bagian kanan. Kemudian kita gandeng. Jadi untuk pada bagian ini mungkin sudah paham semua. Jadi setelah ini saya akan buatkan video untuk cara memasang pinggangnya. Jadi di sini saya tidak menggunakan sistem bungkus karena ini hanya rok SMA. Kemudian lanjut sampai ke bagian bawah. Di sini kita menjahitnya sesuai kampuh. Jadi kemarin itu kalau nggak salah kampuhnya itu saya buat di 1 cm. Kemudian yang bagian kiri saya biasa memulai itu dari bagian bawah ke bagian atas. Kemudian kita kunci bagian atasnya. Nah, di sini tidak lupa kita memasang bagian tempat sabuk. Jadi tempat sabuk sendiri untuk rok itu 4 biji. Jadi tempat sabuk ini tepat berada di atas ploy. Jadi kita pasang dulu tempat sabuknya di sini yang bagian belakang. Kemudian sama bagian belakangnya
Yang bagian belakang menghadap ke bagian resleting. Kemudian yang bagian depannya menghadap ke arah kloy. Nah, ini adalah tempat sabuk untuk bagian depan. Kemudian bagian terakhirnya. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke bagian 2, yaitu memasang karet pada rok SMP. Jadi jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Sekian dari saya, salam kreator dan terima kasih.